balik lagi di Java Talks. Kali ini segmennya agak berbeda nih dari segmen sebelum-sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Aurel. Kali ini aku akan sharing pengalamanku yang menegangkan saat liburan di Amerika. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan dulu nih apa aja persiapan yang harus disiapin saat liburan ke Amerika. Pastinya kalau untuk persiapannya tiket pesawat, visa Amerika, tiket hotel, dan tiket lainnya yang kalian akan melakukan di Amerika. Ngomongin visa Amerika nih, keuntungan Globers saat mempunyai visa Amerika ini adalah nantinya kalian akan mendapatkan peluang akan keterimanya di visa negara lainnya gitu. Jadi mumpung masih banyak nih waktu kesempatan untuk Globers yang mau berkunjung dan mau apply visa Amerika, silahkan untuk apply dari sekarang juga. Kita masuk ke imigrasi dulu ya, karena yang kita tahu imigrasi Amerika ini adalah salah satu imigrasi terketat yang ada di dunia, ya nggak sih? Nah, aku pengen share nih info kira-kira pertanyaan apa aja yang dilontarkan sama petugas imigrasi. Kalian harus siapin apa aja nih saat masuk imigrasi Amerika gitu. Nah, siapin apa aja nih saat masuk imigrasi? Yang pastinya aku pengen share kalian jaga-jaga aja untuk siapin bukti tiket pesawat, tiket hotel, dan tiket aktivitas yang pengen kalian lakuin di Amerika gitu. Jadi nanti saat petugas Amerika menanyakan pertanyaan nih, melontarkan pertanyaan ke kalian udah siapin jawaban dan sertakan buktinya juga. Nah, pasti nggak jauh-jauh juga sih pertanyaannya dari dalam rangka apa nih tujuan ke Amerika, liburan kah, bisnis trip kah, gitu. Paling nggak jauh-jauh jawabannya dari itu. Kalian siapin aja, siapin bukti fisiknya juga, jadi aman ya masuk Amerika, udah tinggal di approve. Oh ya, by the way, aku liburnya ini di bagian East Coast, khususnya di New York dan Boston. Nah, cerita pengalaman yang menegangkannya ini itu aku mendapatkannya di kota Boston. Jadi dengerin dulu aja cerita pengalamanku selama di New York sampai di Boston, gitu ya. Oke, kita masuk ke New York. Aku ini liburan selama 2 minggu selama di New York, dan menurutku itu sudah cukup untuk eksplor kota New York selama 2 minggu plus Boston. Nah, sesampainya aku di kota New York ini, untuk Globers yang belum tahu, kalau di New York itu sesampai di bandara, kita harus menaik transportasi dulu untuk sampai ke pusat kota. By the way, aku ini stay-nya di Manhattan, jadi itu pusat kotanya New York, jadi harus naik transportasi dulu. Nah, aku punya 2 alternatif transportasi. Globers bisa naik subway atau bisa naik Uber. Ya, itu 2 pilihan yang sangat yang udah worth it gitu ya untuk nganterin kalian sampai ke pusat downtown-nya Manhattan gitu. Nah, sesampainya di bandara, aku pribadi itu memilih transportasi Uber untuk nganterin aku sampai ke pusat kota Manhattan. Kalian bisa pilih aja kira-kira lebih suka pakai subway dari airport atau lebih memilih pakai mobil gitu. Kita masuk ke hotel di New York ya. Aku ini memilih hotel yang strategis di pusat kota, tentunya di Midtown-nya, karena aku tentunya mencari posisi yang strategis deket line subway, bus, karena biar setiap hari aku akan menggunakan transportasi umum aja. Karena yang kita tahu di New York itu semua transportasi mahal, apalagi untuk taksi. Karena subway aja itu sebenarnya harganya per ride-nya itu $3. Yang kita kalikan dengan kurs Indonesia itu 16.000 untuk saat ini ya. Untuk saat ini 16.000, kalian kaliin aja itu sama dengan harga Grab kalau di Indonesia gitu ya. Jadi kalian dapetin subway aja dengan harga segitu, apalagi kalau misalnya mau naik taksi yang dimana itu harganya mulai dari $12 sampai $20 gitu. Jadi kebayang ya kalau misalnya kita naik taksi setiap hari di New York itu pasti boncos ya gitu. Nah, kita bahas-bahas hotel dulu ya. Tadi sudah nih, aku memilih posisinya di tengah kota. Kita bahas check-in-nya nih saat di hotel. Ini yang orang-orang biasanya belum tahu, kalau di Amerika itu saat check-in-nya itu mulainya dari jam 3 sore. Sedangkan kita check-out harus di jam 12. Sedangkan kalau di Indonesia ini check-in mulai dari jam 12, check-out juga jam 12 kan. Jadi adil aja nggak sih?
dari jam 12 terus keluar dari jam 12 juga. Nah di Amerika ini check in mulai dari jam 3, jadi aku tuh nyampe di sana itu jam 11 siang dan harus nunggu check in sampai jam 3. Bayangin aja, itu aku jadi nitip koper juga segala macam baru bisa explore di kotanya gitu. Nah ngomongin transportasi lagi nih ya, transportasi yang paling yang paling umum banyak orang lokal juga yang pakai itu yang pastinya subway dan bus ya, dibandingkan taksi dan Uber. Karena satu, mahal. Yang kedua, di New York sama aja macet ya kayak di Jakarta. Jadi kemana-mana ngapain naik mobil udah mahal-mahal, macet juga, macet anyway gitu ya. Dan orang-orang di New York pun, orang lokal pun juga lebih memilih jalan kaki di sana untuk naik subway dan bus gitu. Untuk subway-nya tadi harganya di $2.75. Ya itu per ride-nya, transitnya juga oke, kemana aja bisa. Enaknya tuh naik subway di New York itu rutenya banyak, jadi kalian bisa explore New York dari atas sampai bawah ya, dari upper sampai downtown itu sudah mencakup dan bisa pakai transportasi subway. Kekurangannya subway di New York itu yang kita tahu ya, kekurangannya kebersihannya, suka banyak kejadian kriminal, itu yang kita tahu selama ini. Subway di New York seperti itu ya. Beda jauh ya untuk kebersihannya di Indonesia, lebih bagus dan lebih bersih MRT Jakarta, jauh parah gitu ya. Cuman emang kekurangannya hanya di situ aja. Cuman kalau rute subway di New York itu jauh lebih banyak dan ya teman-teman bisa explore aja New York itu pakai si subway, hanya pakai subway aja gitu. Kekurangannya subway itu selain di kebersihannya, terus mempunyai kejadian kriminal di setiap harinya, juga banyak juga homeless yang menjadikan subway itu sebagai tempat tinggal mereka gitu. Jadi buat aku nih udah nggak asing lagi kalau di setiap harinya itu di subway ketemu orang-orang homeless, ketemu rumah mereka di setiap harinya. Terus juga kalau masuk subway itu bau pesing. Ya mau berharap apa lagi, $2 per ride-nya, tapi cuma hanya itu solusi yang kalian bisa naikin saat mau explore Amerika. Lanjut untuk bus nih, tadi kan udah subway, ada transportasi lagi, pakai bus pastinya. Untuk harganya itu beda-beda di setiap destinasinya kalau untuk bus. Cuman kekurangan bus ini adalah kendalanya itu kalau di transit gitu ya. Jadi kalau misalnya di transit, Globers agak susah untuk transitnya ya, karena kan di luar ya, di outdoor. Jadi emang agak rumit. Cuman kalau enaknya naik bus ini tuh, kalau misalnya tujuan teman-teman langsung bisa untuk naik bus hanya one way aja, better untuk naik bus gitu ya. Cuman kalau untuk Globers yang punya tujuannya itu harus transit dulu, itu better pakai subway aja karena sekali jalan udah bisa langsung sampai. Nah aku pengen info aja nih dan bandingin juga kalau misalnya Globers mau cobain naik taksi Yellow Cab-nya New York ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya Globers sekali-sekali pengen cobain juga, cuman kekurangannya adalah ya pertama mahal, karena tarifnya itu mulai dari $12 sampai $20 juga bisa jadi. Dan yang kedua yaitu macet di mana-mana. Jadi menurutku udah macet, mahal, dan wasting time juga. Kayak ngapain udah pergi jauh-jauh ke Amerika gitu ya. Tapi kalau misalnya Globers naik taksi macet, buang-buang waktu juga. Jadi saran aku better naik aja dan cobain juga transportasi umum selagi di luar negeri. Kenapa enggak cobain aja gitu. Kita masuk ke culture shock yang aku alamin selama di Amerika. Nah yang kita tahu kan selama ini culture shock di Amerika itu paling gak jauh-jauh dari homeless, bau ganja, bau subway, bau pes, sampai apalagi ya, mahal. Pokoknya ya sekitaran itu aja untuk culture shocknya. Cuman dari pengalamanku, selain banyaknya homeless, bau dan segala macam, paling culture shock yang aku alami itu salah satunya greeting. Ya, greeting sekedar hi, how are you? Hi, how about your day? Dan lain-lain. Itu culture shock yang aku alamin selama di Amerika, karena aku nggak pernah ketemuin greeting itu ketika di Indonesia. Sekedar say hello atau good morning aja pun
Itu menurutku culture shock yang aku alamin di sana. Yang kita denger kan selama ini orang-orang bilang, apalagi kayak, oh why New York people is so rude, terus rasis juga, apalagi rasis sama orang Asia ya, banyak banget itu udah case-nya dari tahun lalu. Orang Amerika rasis terhadap orang Asia apalagi. Nah yang aku alamin itu ternyata aku gak mengalami hal tersebut, malah aku mengalami hal-hal greeting yang baik banget yang setiap hari. Even gak hanya greeting aja, tapi banyak banget orang-orang lokal di sana yang tiba-tiba muji penampilanku, kayak rambutnya bagus banget, terus kayak yaudah mereka lewat gitu aja. Nah sekedar itulah menurutku hal-hal yang culture shock bagi aku yang aku alamin selain sisi gelap lainnya, homeless, sampah, dan lain-lain. Ya mungkin itu culture shock yang aku alamin selama di Amerika. Ya mungkin juga banyak belum orang tahu ya kalau misalnya greeting itu sangat-sangatlah penting untuk sehari-hari supaya kita juga vibes-nya happy juga di setiap harinya. Kalau misalnya ada yang say good morning, even pas di restoran juga. Terus aku juga mengalami hal-hal kayak ternyata orang-orang Amerika tuh seramah itu dan tidak serasis itu, yang tidak serasis apa yang orang-orang bicarakan gitu. Nah selanjutnya nih culture shock di makan kali ya, karena menurutku ini ya culture shock orang Indonesia pasti kalau ke luar negeri, apalagi khususnya ke Amerika, pasti adalah makanannya. Kenapa makanannya? Pertama yaitu mahal. Sebenarnya aku nggak bisa bilang mahal juga karena itu udah standarnya US ya untuk harga-harga makanannya. Cuman karena kurs Indonesia itu rendah banget, jadi kalau misalnya kita kalikan ke kurs Indonesia, jatuhnya makanannya memang jadi mahal. Jadi sebenarnya nggak makanan aja sih, transportasi umum, makanan, atau misalnya kalian mau beli apapun segala macam, baju, makeup dan lain-lain, itu sebenarnya udah standar harga di sana. Cuma sekali lagi memang kurs Indonesia itu sangat rendah, jadi culture shock untuk ke luar negeri pasti ada banget kalau untuk harga gitu. Nah bahas makanan lagi nih, nggak culture shock sih, sebenarnya bahas makanan comfort food aku selama di New York. Ini sekaligus culture shock kali ya, karena menurutku ini comfort food yang kita tahu kan makanan Amerika nggak bervariasi ya. Kalau nggak jauh-jauh dari pizza, gula, apalagi ya, burger, bagel, ya udah gitu, basic. Dan sedangkan orang Indonesia ini seperti aku yang wajib makan nasi di setiap harinya. Jadi aku punya comfort food di sana yaitu namanya halal truck ya. Kalau Globers familiar dengan halal guys, itu sama miripnya, cuman ini halal truck ini yang versi OG-nya lagi karena mereka lah pelopor utamanya yang menciptakan nasi halal guys ini. Yaitu isinya itu nasi biryani, kambing, plus sayur-sayuran. Cuman ini harganya itu $10 dan ini tuh tempatnya gerobakan. Jadi bayangin ya, udah gerobakan di pinggir jalan, harganya pun sekali makan $10. Itu bisa $10 sampai $15. Tergantung dengan gerobak mana nih yang kamu pilih, karena banyak banget gerobakannya, random di mana aja ada. Cuman kalau untuk segitu itu adalah harga yang paling murah selama aku makan di New York. Kalian kaliin aja dengan kurs sekarang, itu bisa makan cantik di Indonesia ya. Sedangkan itu udah comfort food, udah nasi, udah paling pas banget menurutku. Jadi itu gerobakan juga. Jadi itu mungkin salah satu culture shock juga yang aku alamin selama di Amerika gitu. Dan info juga buat Globers nih, kalau misalnya di Amerika itu, kalau misalnya kita mau makan di restoran, wajib kasih tip. Ini udah wajib, kultur dari sana juga mewajibkan kita untuk bayar tip setelah makan di restoran. Di sini nanti aku akan masukin bukti-bukti bond yang aku foto, karena kenapa semua bond hampir aku foto, karena aku culture shock juga bisa ngelihat kenapa teksnya bisa sama dengan harga makanannya gitu. Paling teksnya ini kalian wajib ngasihnya itu mulai dari $5 sampai $10. Itu wajib juga kasih tip, bahkan mau minum aja atau mau makan aja, karena di bondnya itu tertera. Jadi kayak misalnya Globers makan habis $100,
Nanti di bonnya ini ada tulisannya tax wajib mulai 5%, 10%, 15%. Dari ketiga tersebut kalian tinggal pilih mau kasih tipnya berapa. Bahkan udah dikasih tahu gitu loh taxnya. Kalian mau kasih yang berapa persen gitu. Ya itu culture shock, salah satu culture shock yang aku alamin saat di Amerika. Nah, ceritanya itu kenapa aku hampir di Tata Bawah Tanah di Boston. Jadi ceritanya waktu itu aku pengen main-main ke Harvard, pengen explore juga university-nya kayak apa. Naiklah aku naik subway seperti biasa ya, pesen tiketnya naik. Dan waktu itu transit.